Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali di channel YouTube saya Membaca Makna bersama saya Dr. Mukhyar. Pertemuan kita kali ini kita akan membersamai mahasiswa saya di semester 3 kelas 3A program studi Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Institut Agama Islam IAI Diniyah Pekanbaru. Program studi PAI yang kami miliki merupakan program studi terakreditasi unggul. Sekali lagi, program studi PAI adalah program studi terakreditasi unggul. Baik, teman-teman semuanya, pertemuan kita kali ini dalam mata kuliah filsafat pendidikan Islam, dan ini merupakan pertemuan untuk materi pengayaan untuk pertemuan tanggal 29 Desember 2025 yang lalu. Dan tema yang akan kita perbincangkan pada pertemuan ini adalah kita ingin memotret ontologi, epistemologi, dan aksiologi dalam pengembangan materi pendidikan agama Islam khususnya di sekolah dasar. Nah, teman-teman semuanya, pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas tema-tema penting dalam filsafat pendidikan Islam. Nah, pada pertemuan kita kali ini kita ingin memotret seperti apa ontologi, epistemologi, dan aksiologi yang kita pergunakan untuk pengembangan materi pendidikan agama Islam khususnya di sekolah dasar. Tema ini sangat relevan bagi adik-adik yang kuliah di Prodi PAI karena insya Allah ke depan setelah Anda tamat Anda akan menjadi guru PAI, dan tentunya tidak tertutup kemungkinan Anda akan menjadi guru PAI di sekolah dasar yang tugas Anda tidak hanya menyampaikan materi tetapi menentukan apakah materi yang Anda ajarkan, bagaimana cara mengajarkannya, dan nilai apa yang hendak dibentuk dari materi yang Anda ajarkan itu. Teman-teman semuanya, seringkali materi pendidikan agama Islam di sekolah dasar dipahami hanya sebatas buku teks, daftar kompetensi, dan target hafalan. Hanya sebatas itu saja, tidak masuk pada hal yang lebih mendalam. Karena beranggapan ini kan masih tingkat sekolah dasar. Nah, padahal di balik itu setiap materi pendidikan sesungguhnya harus bermuatan makna filosofis. Harus ada landasan filsafat. Kenapa? Karena tanpa landasan filsafat bukan artinya anak SD diajarkan materi filsafat, tetapi landasan berpikir untuk mengembangkan materi itu mesti landasan filosofis. Karena tanpa filsafat materi PAI itu bisa dangkal gitu, tidak kena kepada anak usia SD sesuai dengan tingkat psikologi perkembangannya. Karena itu yang pertama dangkal materinya. Yang kedua tidak sesuai dengan perkembangan anak, itu yang saya katakan tadi. Yang ketiga bahkan yang lebih mengkhawatirkan, kehilangan ruh nilai Islam itu sendiri untuk anak seusia SD. Maka 3 pilar filsafat pendidikan Islam, ontologi, epistemologi, dan aksiologi akan membantu guru pendidikan agama Islam untuk menyusun materi yang benar secara keilmuan, tepat secara pedagogis, dan bermakna secara nilai. Saya ulangi sekali lagi ya. Dengan menggunakan pilar ontologi, epistemologi, dan aksiologi akan dapat membantu guru menyusun materi yang benar secara keilmuan. Benar dia secara keilmuan, tidak salah. Secara ontologi tidak salah, tepat secara pedagogis, dan bermakna secara nilai. Nah, itu pentingnya landasan
filosofis, landasan kemampuan filsafat dalam menyusun materi. Oke. Yang kedua, mari kita lihat pula aspek pertama, ontologi. Apa hakikat materi pendidikan agama Islam untuk anak SD? Nah, ini penting diketahui oleh guru. Ontologi itu maknanya membahas apa yang dipelajari. Maka dalam konteks pendidikan agama Islam di sekolah dasar, pertanyaan ontologisnya adalah apa hakikat materi pendidikan agama Islam yang layak diajarkan kepada anak SD. Nah, anak SD itu berada pada tahap 3 estafet tuh, 3 tahapan. Yang pertama, anak SD itu berpikirnya masih konkret, belum abstrak. Yang kedua, masih imitation, masih meniru. Dan yang ketiga, belajar melalui pengalaman. Maka secara ontologis untuk menjawab kedudukan anak SD tadi masih dalam kondisi berpikir konkret, meniru, belajar melalui pengalaman, maka secara ontologis materi PAI harus satu, sederhana gitu, jangan terlalu abstrak, anak-anak tidak paham gitu ya. Yang kedua tentu konkret agar anak paham. Yang ketiga, karena itu pengalaman mesti yang dekat dengan kehidupan anak. Dan yang terakhir, berorientasi pada pembiasaan. Nah, misalnya belajar sholat melalui praktik, mengenal akhlak melalui cerita dan teladan. Nah, ini menunjukkan bahwa hakikat materi PAI sekolah dasar adalah pembentukan dasar iman dan akhlak, bukan penguasaan konsep yang abstrak. Apalagi kalau terlalu abstrak. Oke, kemudian yang berikutnya kita lihat pula epistemologi. Bagaimana anak SD memperoleh pengetahuan agama? Gitu kan? Kalau pertanyaan epistemiknya. Epistemologi itu membahas bagaimana pengetahuan itu diperoleh. Nah, dalam pendidikan agama Islam SD, pengetahuan tidak cukup disampaikan melalui ceramah. Tetapi anak SD memperoleh pengetahuan melalui, ini paling penting nih, paling penting, perlu dicatat, keteladanan guru. Nah, maka guru jangan sekali-sekali dalam tanda kutip haram hukumnya minta tolong kepada muridnya untuk membelikan rokok gitu ya. Itu tidak dapat diteladani itu. Atau misalnya ada musola di sekolah gitu ya, pas masuk waktu sholat guru laki-laki tidak ikut sholat berjamaah. Nah, ini tidak bisa juga dijadikan teladan. Kemudian pembiasaan, kemudian pengalaman langsung, dan berikutnya jangan lupa cerita dan simbol. Maka secara epistemologis pengembangan materi pendidikan agama Islam sekolah dasar harus memenuhi 3 ketentuan. Yang pertama menggunakan metode aktif. Yang kedua bersifat kontekstual agar anak gampang ingat, gampang mengerti, gampang paham. Yang ketiga melibatkan emosi dan pengalaman anak. Karena itulah guru PAI bukan hanya sebagai sumber informasi atau guru yang berfungsi sebagai transformation of knowledge, transformation of information, tetapi guru itu adalah model nilai dan perilaku. Inilah mengapa epistemologi Islam menekankan ilmu itu diamalkan, bukan sekedar diketahui. Nah, tentu pengamalan setingkat anak usia sekolah dasar. Kemudian yang terakhir, aksiologi. Nilai apa yang hendak dibentuk? Aksiologi itu membahas untuk apa ilmu itu diajarkan. Maka dalam pendidikan agama Islam di sekolah dasar, tujuan utama materi itu bukan nilai rapor, bukan ranking, tetapi apa itu? Pembentukan karakter, tentulah karakter Islami. Nah, karena itu nilai-nilai aksiologis yang harus hadir dari pelaksanaan materi pendidikan agama Islam itu adalah pertama kejujuran. Berikutnya apa lagi? Disiplin, tanggung jawab,
kasih sayang, dan tentu cinta kepada Allah dan kepada sesama. Nah, maka materi PAI benar secara isi, menarik secara metode, tetapi harus mampu membentuk perilaku. Kalau dia benar secara isi, menarik secara metode, tetapi tidak mampu membentuk perilaku, maka akan kehilangan nilai aksionya, nilai gunanya. Nah, karena itu tidak boleh tidak membentuk perilaku. Aksiologi menegaskan bahwa materi pendidikan agama Islam harus berujung pada perubahan sikap dan perilaku anak, change of behavior. Nah, jadi teman-teman, integrasi ontologi, epistemologi, aksiologi dalam praktik guru pendidikan agama Islam, guru pendidikan agama Islam sekolah dasar khususnya yang profesional, guru itu memahami apa yang diajarkan, itu masuk dalam ranah ontologi. Yang kedua, menguasai bagaimana cara mengajarkannya, itu masuk pada ranah epistemologi. Yang ketiga, guru itu sadar untuk apa materi itu diberikan, itu masuk dalam ranah aksiologi. Ketiga aspek ini harus berjalan secara utuh, saling terkait, saling terpadu, tidak boleh terpisah-pisah. Dengan integrasi ini, materi pendidikan agama Islam sekolah dasar tidak hanya informatif, tetapi formatif dan transformatif. Nah, itulah teman-teman, pengembangan pendidikan agama Islam sekolah dasar yang dalam pandangan ontologi, epistemologi, dan aksiologi harus atau tidak dapat melepaskan diri dari landasan ontologi yang tepat, di mana guru mengerti apa yang ia ajarkan. Kemudian landasan epistemologi yang tepat, guru tahu bagaimana cara mengajarkannya. Dan yang terakhir adalah landasan aksiologi yang tepat, guru sadar untuk apa materi itu diberikan. Yang paling penting adalah guru juga menyadari untuk apa dirinya hadir di dalam kelas dan untuk apa dia diberi amanah sebagai guru pendidikan agama Islam. Jadi teman-teman semuanya, itulah pertemuan kita kali ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.